Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Nah, kalau kalian melihat suasana di sekeliling saya pasti berbeda nih, suasananya merah dan di belakang saya ada altar. Dan karena saya sekarang hari pagi ini saya berada di lantai 2 Kong Miao di Cibadak, Kota Bandung. Nah, tentu saja kalau di sini kita akan bicara tentang Imlek. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Pak Agiun, Wakil Ketua Makin Kota Bandung. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Adi. Sehat, Pak? Sehat. Selamat pagi juga untuk para Tribuners. Tribuners, ya. Pak, mungkin selama ini teman-teman di luaran sana ada salah kaprah dalam penyebutan ya Pak ya, mungkin Imlek 2026 ya. Atau ucapannya biasanya gongsi facai ya. Nah itu tulisannya kayak apa ya. Nah yang di luaran di internet itu banyak yang beda-beda Pak. Nah, yang benar seperti apa Pak? Jadi gini, saya terangin dulu dari awal lah, ya, panjang dikit ya sejarahnya Imlek. Jadi saya tekankan di sini ya, garis bawahi bahwa menurut umat Konghucu Imlek itu sebagai hari keagamaan. Hari keagamaan. Tapi bagi nggak semua orang Tionghoa mengakui sebagai hari keagamaan. Mereka mengaku sebagai hari kebudayaan. Silahkan ya. Untuk kita di umat Konghucu menganggap sebagai hari agamaan ada alasannya. Ya. Pada tahun 221 sebelum Masehi di Tiongkok sana dalam pemerintahan Qin Shi Huang. Ya, waktu itu mau menentukan tentang standarisasi 1 kilometer itu segimana, 1 kilogram itu segimana, bikin skala gitu ya. Nah, waktu itu mau menentukan tentang penanggalan. Ya, ada yang mengusulkan bahwa penanggalan yang tepat, penanggalan yang pernah diusulkan oleh Nabi Kungce. Nabi Kungce itu lahir pada tahun 551. Ya sebelum Masehi. Nah, Nabi Kungcu pernah menyarankan bahwa penanggalan yang tepat adalah penanggalan yang berdasarkan pertanian musim. Nah, untuk penanggalan yang tepat yaitu penanggalan yang digunakan pada saat dinasti Xia. Dinasti pertama kali di Tiongkok sana 2600 tahun sebelum Masehi. Nah, penanggalan ini ada penanggalan mengikuti peredaran bulan, bukan matahari. Nah, untuk mengenang Nabi Kungce udah diputuskan bahwa oke lah pakai penanggalan itu. Untuk mengenang Nabi Kungce, 0 tahunnya dihitung pada saat Nabi Kungce lahir, dihitung mundur 551. Nah, jadi kalau sekarang 2026 ditambah 551 keluarlah 2577. 2577. Nah, jadi kalau mau bikin ucapan yang benar ialah selamat hari raya Imlek Kung Celi 2577. Hari raya Imlek Kung Celi 2577. Nah, di Indonesia pada saat itu pada zaman Orde Baru tuh kita tuh dibelenggu ya, dibatasi gitu dengan adanya Inpres nomor 14 tahun 67. Ya, orang-orang Konghucu sama orang Tionghoa nggak boleh menampilkan tradisi Tionghoa. Konghucu pun nggak boleh berkembang. Jadi di KTP nggak boleh dicantumkan. Sedangkan PP No 5 tahun 49 Konghucu masih merupakan agama resmi di Indonesia. Nah, adanya Gus Dur itu bukan meresmikan Konghucu sebagai agama, bukan, memulihkan hak sipil umat Konghucu. Memulihkan hak sipil. Mencabut Inpres nomor 1467 dengan mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000. Ya, jadi itu memulihkan hak sipil umat Konghucu dan mulai tradisi Tionghoa udah bisa ditampilkan. Dan berapa tahun kemudian pada saat Megawati berkuasa, Megawati mengeluarkan surat edaran. Surat edarannya, ingat, yang mengeluarkan surat edaran Menteri Agama, bukan Menteri Kebudayaan. Ya, nah surat edaran tersebut menentukan satu Imlek itu sebagai hari libur untuk umat Konghucu. Nah, dari pihak pemerintah juga sebetulnya menganggap Imlek itu sebagai hari keagamaan.
Kalau yang mengeluarkan surat edaran Menteri Kebudayaan berarti itu Menteri Hari Event budaya. Kebudayaan. Oke. Kalau Menteri Kebudayaan, kalau itu sebagai hari libur kebudayaan berarti budaya Batak, budaya Sunda, budaya itu akan menuntut Iya, hari betul. raya. Nah, yang mengedarkan itu Menteri Keagamaan. Berarti jadi pemerintah menganggap satu Imlek sebagai hari keagamaan Konghucu. Oke gitu. Jadi mungkin diulangi lagi Pak, ucapan yang benar Pak. Yang apa? Selamat Hari Hari Raya Raya Imlek Imlek Hung Celi 2577. Nah, kalau ada ucapan Gongsi Facai itu, Nah, sebenarnya gini ya, sebaiknya tidak mengucapkan Kungsi Facai. kenapa gini? Jadi di zaman kebiasaan dulu ya, di Hong Kong ya, jadi para pengemis ya untuk minta gitu ya, mengucapkan Kungsi Facai untuk orang kaya, minta untuk minta-minta. Oh, gitu. Kungsi Oke. Facai, Kungsi Facai, Kungsi Faja. Jadi bagi umat Konghucu ya begitu kira sebenarnya itu mah kurang apa ya, kayaknya elok gitu ya. nggak etis ya. Kayak kita tuh mengharapkan sesuatu atau apa ya, kungsi facai kayak menjilat gitu ya. Nah sebaiknya sekarang nggak dipakai kungsi facai. Sebagainya bisa aja Xingnian Kuai-le gitu. Iya. Nah itu Tribuners mungkin ini perlu dicatat juga bahwa Gongsi Facai sebaiknya tidak dipakai karena konotasinya nggak baik ya gitu. Iya. Tapi sebagian masih banyak banyak yang belum Masih tahu. banyak karena kalau kita lihat di Instagram Ya, di mana-mana ucapan-ucapan Gongsi begitu Facai, ya. Oke. Oke, nah Pak Akyun, tahun ini kan tahun kuda api. Ya. Nah, karakteristiknya apa? Jadi Kuda gini api ya, ini, Pak. saya sekalian menerangkan kenapa timbulnya Sio gitu ya. Sio itu zaman dulu, zaman kuno ya, zaman orang-orang pada para suci itu ya, ada seseorang yang dia mempelajari sifat manusia. Pada saat itu melihat sifat manusia itu 12 sifat, diklasifikasikan ada 12 sifat. Nah, pada saat itu gimana untuk simbolnya? Simbolnya pakai apa? Untuk yang persis dan pada saat itu yang ada disimbolkanlah binatang. Ya, Disimbolkan 12 binatang. Kalau sekarang mah kalau dia itu ya disimbolkan dengan komputer, motor gitu. Iya. Pada sisi simbolkan binatang. Nah, itu juga dipengaruhi 5 unsur. Ya, api, kayu, logam, kayu, logam, air dan satu lagi tanah. Nah, dicampur sama 5 unsur itu dan nah di ajaran Konghucu ada namanya kitab I Ching, kitab perubahan. Kitab perubahan itu kira peradaban manusia. Jadi kitab itu baru bisa dikupas kulitnya aja. Nah, di itu ada namanya hitungan. Nah, jadi seseorang yang lahir tahun berapa, sio apa, orang tuanya sio apa, dia lahir jam berapa, hitungan secara bisa dihitung. Jam umur berapa jadi apa, umur apa gimana, umur berapa gimana, mau kaya kayak gimana, ada hitungannya secara matematika. Cuman hal itu ya suka dipakai nggak benar, suka disalahgunakan. Gimana gitu maksudnya Pak? Maksudnya gini, nakut-nakutin orang, lu kamu umur segini gimana sama peramal, umur segini kamu gimana, bakal gimana, ditakut-takuti untuk kepentingan pribadi dia, untuk kepentingan komersil. Nah sebenarnya hitungan itu, umpamanya seseorang umur 30, wah menurut hitungan dia tuh kaya. Tapi balik lagi, dengan dia dapat berkah, dapat kekayaan, tapi kalau disalahgunakan dengan nggak benar, kawin lagi, dipakai gak bener, pakai judi dia nasibnya akan berbeda. Jadi balik lagi, hitungan itu hanya hitungan, balik lagi sesuai dengan kebajikan seseorang. Jadi biarpun umpamanya tahun ini kurang bagus, berbuatlah banyak kebajikan supaya hal-hal yang kurang bagusnya bisa lepas. Nah, begitupun gitu, kalau kita dapat rezeki gini ya alangkah lebih baiknya kita berbagi. Berarti sio itu diciptakan berdasarkan pengamatan terhadap sifat-sifat manusia. Ya. Nah, tahun ini tahun kuda api ya, jadi masing-masing itu ada sifat. Nah, kuda itu susah dikendalikan, apalagi kuda api liar. Jadi tahun 2026 hati-hati, akan banyak kejutan, akan banyak terjadi istilahnya mah banyak gejolak lah.
banyak kejutan, susah dikendaliin. Hati-hati. Jadi kalau ada untuk berspekulasi modal, spekulasi apa, pikirkan dengan matang gitu. Jangan terlalu berani berspekulasi. Berani ya, Oke. tahun Nah, kalau kuda. tahun kuda digabungkan dengan api, sifat api. Wah, jadi lebih membara ya, lebih itu. Nah, sifat api itu nanti dari segi makanan kuliner yang akan berkembang. Oh, karena Api, dimasak unsur api api. itu. Oh. Oke. Nah, kembali ke itu tadi Pak, bahwa tahun ini diperkirakan akan banyak sekali gejolak yang tidak diperkirakan. Apa yang harus dilakukan warga Pak? Nah, jadi gini ya, kalau Nabi Kungcu, menurut ajaran Kungcu itu ada ayat mengatakan bahwa segala sesuatu itu karenakan firman, ya, tiada sesuatu pun tanpa firman, ya, hadapilah dengan kelurusan, ya. Jadi apapun yang terjadi untuk menghadapi ini kita harus tetap eling, ya, utamakan kejujuran, ya, utamakan banyak kebajikan, ya. Jadi kalau di ajaran Konghucu seseorang berbuat nggak baik, punya dosa apa, dibalasnya apa, dihapusnya dengan banyak berbuat kebajikan, ya. Dengan banyak berbuat kebajikan, kalau terjadi hal-hal yang kurang baik terhadap kita, minimal lebih lebih ringan lah ya, karena kita banyak berbuat kebajikan. Oke, itu berlaku untuk semua aspek ekonomi, sosial. Ya, itu berlaku semua. Oke Pak, kan kalau kita refleksi ke tahun sebelumnya Pak, mungkin juga akan masih berlangsung seperti gejolak politik, ekonomi, dan juga bencana. Bapak melihatnya seperti apa nih Pak? saya bukan peramal, tapi kalau melihat refleksi aja, itu refleksi. ya balik lagi ya, yang saya refleksi saya pribadi ini ya. Iya. Sebenarnya kelemahan terutama di Bandung ya, kota-kota lain kelemahannya apa? Etika Pak, etika kita udah luntur. Ya, zaman dulu kita ada belajar tentang etika kan, budi pengerti. Terhadap orang tua tuh harus berbakti, hadap bagaimana. Etika itu udah luntur sekarang, udah nggak ada. Ya, pendidikan keluarga paling penting lah etika. Ya, kalau di Konghucu ada namanya etika. Jadi etika itu belajar di keluarga. Segala sesuatu mulai dari keluarga. Kalau orang tuanya kurang benar mendidik anaknya bakal nggak benar. Soalnya kan modalnya di situ. Contoh, saya suka lihat ngeri ya, lihat orang tua melatih anaknya untuk belajar motor. Anaknya baru 12 tahun, 10 tahun. Itu kelakuan orang tua yang nggak benar itu. Jadi si anak umur 10-12 tahun udah belajar untuk ngelanggar aturan. Ya. Oke. Dikala kalau pakai lampu merah diterobos, kata anaknya, "Pak, lampunya merah." "Nggak apa-apa, nggak ada polisi ini." Si anaknya berpikir, bapaknya sudah biasa ngelanggar. Jadi akhirnya apa? Aturan-aturan sama anak tuh udah dianggap remeh. Makanya sekarang banyak sekali tawuran. Kelemahan di Indonesia itu masyarakatnya tuh kurang patuh sama aturan, etikanya kurang. Dulu saya ke orang tua, kalau jalan tuh pasti gini. Kalau sekarang mana? Nggak ada. Ya, terus satu lagi ke ini contoh ya. Dari contoh ya, evaluasi yang kemarin-kemarin, jadi contoh, jadi pemimpin. Pemimpin itu mesti menjadi teladan. Banyak sekali pemimpin yang nggak benar. Ya, pemimpinnya yang ya namanya pemimpin, ngasih contoh tuh yang benar. Di mana kalau pemimpin nggak benar, bawahnya bakal acak-acakan. Satu lagi, hukumnya kurang tegas. Ya, hukumnya harus tegas. Ada apa pelanggar langsung kena dihukum. Nah, 3 hal itu yang mesti dievaluasi ke depan. Mudah-mudahan mesti lebih baik. Pak, kita kemarin tuh ada berita Pak bahwa terindikasi 71.000 siswa di Kota Bandung itu mengalami gangguan mental dari yang ringan sampai berat. Itu
itu hasil dari pemerintah kota, pemerintah kota Bandung terhadap 200 sekian ribu siswa. Nah, Bapak memandang seperti apa? Mungkin ada komentar seperti itu, Pak. Ya, jadi benar kan kata saya kan, Ya. etika keluarganya nggak ada kan. Ya, si anak tuh kalau kadang-kadang di rumah bapaknya berangkat kerja, ibunya pergi kerja. Si anak di keluarga jarang lagi ngobrol, ya. Terus menghadap guru, ya di sekolah, ya. Udah menghadap guru sekolah, apa gini-gini. Sekarang banyak guru juga kurang dihormati. Pendidikan dasar di rumahnya kurang, Mbak. Etika di rumah. Semua berawal dari keluarga. Jadi keluarga. Jadi di ajaran kita ada bicara begini, membina diri. Kita wajib membina diri kita dengan baik, ya. Setelah kita terbina dengan baik, kita wajib membina keluarga. Ya, keluarga dibina dengan baik. Kalau keluarga udah berdiri dengan baik, kita bisa membina ke lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar telah kita bina dengan baik, lebih besar lagi, akhirnya jadi presiden kan. Jadi nggak mungkin jadi seorang presiden, kalau menurut ajaran kaum, nggak mungkin seorang presiden keluarnya berantakan. Pasti dia udah dengan dirinya udah selesai gitu, beretika, patut, tentang hukum segala. Jadi pendidikan keluar tuh dasar sekali. Setelah pendidikan keluar baru ke sekolahan, ya, sekolahan gini-gini. Udah begitu baru dia kan terjun ke masyarakat. Ya. Dikala di pendidikan di rumahnya udah nggak benar, bapaknya udah ngelanggar, ribut aja, datang ke sekolah, gurunya nggak ngasih teladan, akhirnya tawuran. Soalnya kadang-kadang si anaknya tuh bergojolak, dia tuh pingin sesuatu nggak kesampaian. Dia untuk eksistensi dirinya nih, gua tuh jago, wah gini-gini, untuk diperhatikan dia larinya apa? Ya bikin tawuran, kerusuhan. Pendidikan keluarga dasarnya yang membuat itu terjadi. Ya, kalau keluarganya berantakan atau begitu berarti ke depannya juga pasti terbawa ke ini ya. Nah, Pak, kalau sudah rusak begini harus bagaimana? Ya rusaknya dari gini ya, balik lagi ketegasan pemerintah ya. Ketegasan pemerintah. Jadi gini, seseorang anak di luar bapaknya udah banyak ngelanggar hukum, di sekolah gurunya nggak ada keteladanan, pergi berlalu lintas, melihat untuk penegak hukumnya nggak tegas, bagaimana caranya? Itu kan udah yang terjadi sehari-hari kita kan. Balik lagi dari pemerintah mesti tegas hukumnya. Pemerintah tegas, terus terapin lagi tentang etika, tentang budi pekerti. Ya balik lagi gimana pun kita teknologi berkembang, gimana ada AI segala, balik lagi. Malah kalau ada AI, ada HP apa segala, hubungan antar human relationnya udah kurang kan. Nah itu harus banyak ditekankan. Nah sekarang Nabi Kungse, kalau ajaran Rucau di Indonesia dulu sebenarnya ada sampai sekarang juga ada nama Ticekwei, ajaran untuk menghormati para yang lebih tua, orang tua gitu. Nah Ticekwei ini sudah mulai sekarang di sekolah elit udah mulai diterapin. Jadi di Ticekwei itu malah ada ajaran begini. Kayak saya seperti orang tua saya mengajarkan dulu, waktu kita makan, orang tua belum nyentuh makanan kita nggak berani makan. Ya, kalau orang tua manggil kita harus tetap menyaut. Nah, etika itu sampai disuruh, kadang-kadang kan ada satu waktu disuruh supaya membasuh kaki orang tua, minta maaf ke orang tua. Nah, hal itu yang sekarang udah nggak ada, jarang. Ke orang tua tuh kurang hormat ya, dan orang tuanya sendiri kadang-kadang mendidik anaknya begitu gitu. Ya. Jadi kalau dengan demikian sebenarnya kalau menurut dari keterangan Pak Akyun berarti masih banyak nilai-nilai lama Konghucu itu masih relevan sampai sekarang. Ya, jadi gini, di ajaran Konghucu universal ya, umpamanya berbakti ya, sampai kapan gitu kita harus berbakti, biar teknologi sampai gimana pun, sampai kita gimana pun harus berbakti terhadap orang tua, zaman kapanpun, karena kita dari orang tua.
Dan kalau di ajaran kita itu orang tua itu perwakilan dari Tuhan. Ya, kita dilahirkan dunia ini, Tuhan menitipkan melalui orang tua itu untuk dan lahirlah kita. Berbakti, bakti itu hal utama bagi ya sebenarnya bukan bagi umat Konghucu aja, bagi semua umat ya, bagi nah, jadi intisari dari ajaran Ruqiao sampai sekarang masih relevan adalah jadi diintisarikan pada saat zamannya Sun Yat-sen ya, awal-awal abad 2000 ini, abad nasionalis 19 ini ya. Jadi dibikin satu intisari, ada 8, namanya Pakte, 8 kebajikan. Apa itu Pakte? Xiao Ti Chung Xin Li Yi Lian Ci. Jadi ajaran ini tuh ajaran yang udah universal, bukan hanya untuk Konghucu. Dan ini asalnya memang dari Tiongkok sana, tapi kan ini bukan ini milik Tiongkok, bukan, sudah universal dan sampai sekarang relevan. Umpamanya sekali Xiao, kita harus berbakti, bakti sebagai utama. Ya salah satu bentuk baktinya adalah kita merawat tubuh kita dengan baik. Kenapa merawat tubuh kita dengan baik? Karena tubuh kita warisan dari orang tua. Kita rawat, wajib untuk merawat dengan baik. Dengan kita merawat tubuh kita dengan baik, karena orang tua kita menurunkan tubuh kita dengan baik, dengan pola yang makan baik, dengan sikap pola hidup yang baik, kita akan menurunkan turunan juga baik kan. Oke. Tapi kalau kita tidak merawat tubuh kita dengan baik, umpama jadi pabrik gula, nurunan kita berarti berpenyakit. Nah, Xiao, kedua Ti, rendah hati. Kemanapun kita berada mesti rendah hati, jangan sombong. Apapun jangan sok tahu. Ya apapun, kalau bilang bisa, nggak bisa bilang nggak bisa. Xiao Ti Chung, setia. Kita harus setia pada keluarga terutama. Baru jangan ngomong setia pada negara. Tapi kerjanya kawin caranya. Setia pada negara, pada pasangan, ya. Setia pada keluarga dulu, baru kita bisa lebih besar. Xiao Ti Chung Xin, dapat dipercaya. Dapat dipercaya di sini artinya apa? Membuat diri kita dapat dipercaya oleh orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Ya, hal ini kan banyak kayak yang dianggap remeh kan. Xiao Ti Chung Xin, li etika yang tadi saya cerita, etika dari keluarga. Kalau di keluarga pendidikannya nggak benar, keluarnya pasti nggak benar. Makanya kenapa jadi banyak tawuran? Karena asalnya di pendidikan keluarga. I, dengan kebenaran. Menjalan segala sesuatu harus berdasarkan kebenaran, jangan melanggar. Lien, dengan suci hati, dengan niat baik. Ya jangan ada niat nggak benar. Kalau seseorang mengerjakan sesuatu sudah ada niat nggak benar, kedepannya pasti nggak benar. Terakhir, setahu malu. Bisa mau kalau salah minta maaf. Ya, itu yang berat sekarang. Iya. Nah, ini saya pergi ke Tiongkok sana, ya bukan saya perbandingin, bukan. Ya. Pengalaman. Ke Tiongkok sana ada satu kota, di tengah ada pohon mangga, Pak. Pohon Lagi mangga. berbuah, matang itu mangga. Itu seliweran orang bolak-balik, ribuan orang. Kata saya, itu kok nggak ada yang ngambil? Kamu mau ngambil? Nggak malu kamu? Jadi ada rasa malu untuk melakukan itu gitu. Nah hal itu yang udah nggak ada di sini. Di sini malah yang nagih utang, yang punya utang lebih galak kan. Iya. Oh, di sini mesti etika, ya minta maaf. Ya kalau kita sama minta maaf, di sini udah nggak ada hal itu. Ya, kalau kita lihat sampah berserakan di jalan-jalan kan sama aja gitu Pak ya. Iya gitu. Orang nggak malu buang sampah di nggak pada tempatnya gitu. Ya, itu 8 Pakte itu yang relevan sampai kapan itu relevan. Pak, ke soal ekonomi Pak. Nah, kembali ke soal refleksi Pak, refleksi. Kita lihat ekonomi tahun-tahun ini berat banget, dan kemarin juga kalau kita lihat ke tingkat nasionalnya soal indeks saham jatuh, pejabatnya mundur, macam-macam lah. Kita nggak tahu nih ke depan. Nah, dengan di tahun kuda api ini kira-kira seperti apa Pak? Ya kayaknya akan banyak gejolak apa nggak tahu. Cuman saya melihat sifat si kudanya ya. Kuda itu susah dikendaliin, liar dia.
Nah, jadi balik lagi, kalau biasanya ya, kalau ngikutin nih satu negara untuk kuat, saya belajar dari ajaran Kungse. Ya, segara jadi kuat, langkah pertama apa? Makanan. Pentingkan makanan dulu, pangan. Ya, penduduk dengan cukup pangan, dia nggak akan protes. Betul nggak? Ya, Ya. jangan sampai perut lapar ini ya. Jangan sampai perut lapar. Makanya di Tiongkok sana menerapkan itu pangan dulu, kenyang dulu. Udah kenyang, nggak akan protes kan. Kedua baru persenjataan. Nah hal ini yang kata saya ya, akibat dari kepentingannya. Banyak kepentingan yang jadi segala satu aturan itu bukan berdasarkan kepentingan masyarakat, biasanya kepentingan sekelompok. Yang itu yang akan kacau nantinya. Tapi ya ada juga yang pejabat yang bisa untuk kepentingan contohnya beberapa, saya nggak ngomong namanya lah. Ada beberapa pejabat yang mentingin kebutuhan rakyat kan. Akhirnya apa? Rakyat sejahtera. Nah hal itu yang setelah global banyak kepentingan pribadi. Balik lagi, kenyangkan dulu masyarakat. Pangan, pentingan kebutuhan pangan udah tercapai, protes juga nggak berkurang pasti. Ya. Kalau tadi sempat disebutkan Pak Akyun tadi soal kalau api ini bisnis yang paling prospektif tahun ini adalah makanan kuliner. Kan bukannya tahun-tahun dulu juga begitu Pak? Nggak tahu ya tahun kemarinnya, mungkin tahun depan akan lebih baik. Kan kalau menurut survei memang kan bisnis makanan itu yang paling Iya, jadi sekarang Bandung juga kan berkembang dari makanan. Iya, betul. Iya. Balik lagi ke makanan. Itu memang kalau misalnya gini, kalau tahun depan apa Pak? Tahun ini ya? Kuda api. Tahun depannya. Setelah ini. Kuda kambing. Kambingnya? Setelah kuda ya kambing. Nah itu apakah itu juga akan berpengaruh pada situasi kalau sekarang kan misalnya bisnis kuliner bagus, tahun depan dengan bukan kambing apa nggak tahu ya saya. Ya, jadi gini ya, sio ini bukan hanya pengaruh Indonesia, global Pak, dunia. Oke. Dunia. Itu pengaruh dunia, bukan hanya Indonesia, dia di dunia. Jadi karena sifatnya universal tadi Pak. Universal. Terus memang ya hati-hatilah tahun ini, jangan terlalu banyak spekulasi gitu. Wah gawat ini nahan duit ini. Enggak juga lah. Balik lagi ya dengan keadaan gimana pun, balik lagi gimana kebajikan kita. Oke. Ya, kalau kita banyak berbuat kebajikan, istilah gini lah Pak, simpelnya lah. Kalau kita banyak berbuat kebajikan, buat banyak kebaikan ke orang-orang lain, di mana kita ada masalah, kita gampang kan minta tolong. Oke, ya. Coba kalau kita nama kita tercoreng, ya si Akyun gini, ngapain bantuin dia? Udah aja memang dia begitu. Balik lagi, kebajikan. Sesuai kalau menghadapi tahun depan, umpamanya kurang bagus bagi saya hitungannya, ya udah baca berbuat kebajikan. Oke. Pak, nah sekarang saya mau nanya soal peran masyarakat Konghucu di Kota Bandung, terutama ke masyarakat, ke pemerintahan. Bisa cerita Pak, apa aja yang dilakukan? Jadi gini ya, jadi kejadian waktu Orde Baru itu masa-masa kelam bagi umat Konghucu. Jadi banyak sekali pada saat itu dianggapnya lah mungkin politik ya. Iya. Di apa istilahnya kita dengan di labelin ke politik tertentu. Jadi nggak boleh berkembang, di KT pun dihapus. Jadi sebetulnya 90% orang-orang yang ngungsi ke Indonesia dari Tiongkok semua Konghucu. Ya, tadi zaman Orde Baru kalau umat Konghucu KTP-nya disetrip Pak. Jadi mereka tuh dipermasalahkan, nggak untuk nikah susah. Seperti saya korban, ya dengan kulit kuning, mata sipit, namanya 3 lagi kan, Konghucu lagi sulit sekali Pak. Sampai sekarang saya nggak ganti nama, biarpun udah warga negara Indonesia.
Karena apa? Saya nggak mau menghilangkan identitas saya sebagai Tionghoa. Ya, nah pada situ nama harus diganti pakai nama Indonesia. Terus untuk segala sesuatu sulit, mau nggak mau dia pindah agama. Pindah agama, ya. Yang lain menawarkan nih agama ini lu masih bisa sembahyang apa, mereka banyak sekali pindah agama. Nah, tapi mereka yang udah pindah agama itu jiwanya masih Konghucu, Pak. Mereka tidak mau melepas tentang doa untuk para leluhur, tetap mengadakan sembahyang. Nah, secara jujur KTP di Kota Bandung yang beragama Konghucu hanya 180. 180. 80 Kota Bandung. Tapi ya orang-orang yang tetap jiwanya Konghucu ribuan, Pak. Contohnya gini. Berarti yang datang ke sini lebih dari 180 itu ya? Ya, contohnya gini. Ke Basalama. Basalama tuh setiap mau Imlek tuh banyak tebu. Ya. Tebu itu teh untuk sembahyang pada saat Imlek kan. Tebunya tuh ratusan, Pak. Bisa sampai ribuan tebu di sana. Cuman umat Konghucu 180. Iya. Siapa yang pakai tebu itu? Iya. Nah, berarti banyak sekali yang non Konghucu, yang jiwanya masih Konghucu, dia sembahyang tetap sembahyang leluhur. Nah, itu kejadian di Kota Bandung. Nah, Kota Bandung itu zaman saya muda, saya nggak akan kebayang saya bisa hubungan dengan pemerintahan. Karena zaman dulu untuk orang Tionghoa boro-boro jadi wali kota, jadi RT RW itu nggak ada, Pak. Nah, jangan salahkan orang Tionghoa bisa sampai larinya ke bisnis. Karena apa? Saat itu kita nggak bisa masuk PNS. Sekolah dibatasi, ya, ke TNI, Polri, boro-boro nggak akan bisa. Dibatasi, mau nggak mau mereka itu. Ya satu-satunya bisnis. tempat ya di bisnis ya. Nah, ada juga tahun 60 ada aturan gini, Pak. Orang-orang Tionghoa nggak boleh hidup di kabupaten, harus hidup di kota. Oh. Maksudnya ini supaya gampang diawasi. Kan jadi lebih enak. Iya. Nah, jadi di balik itu banyak aturan-aturan yang menguntungkan orang Tionghoa. Nah, umat Konghucu sendiri tetap di sini eksis ya. Eksis, dan Pak Wali juga waktu zamannya Mang Odet ngasih kesempatan untuk ada 6 agama itu masing-masing untuk sebelum hari besar keagamanya untuk silaturahmi dengan Pak Wali, silaturahmi dengan tokoh agama dan umatnya. Gitu. Nah, dengan Konghucu, hubungan pemerintah sekarang dengan Konghucu bagaimana? Erat. Ya? Jadi kita juga udah banyak terlibat di FKUB. Saya perwakilan Konghucu di FKUB. Dengan pemerintah hubungannya erat. Terus dengan lintas agama. Jangan salah, Pak. Jadi di samping pemerintah ada FKUB, di kelompok lain juga ada namanya Jakatarub. Jaringan kerja antar umat beragama. Jakatarub. Jadi itu yang lintas-lintas agama itu pemuda ngumpul di situ semua untuk tetap untuk mengajarkan tentang toleransi. Oke. Nah, sekarang lebih ke tahun ini, Pak ya. Temanya apa, Pak, sekarang? Temanya itu bila ada keadilan, tidak akan ada persoalan kemiskinan. Oke. Berarti ini sangat berkaitan dengan penjelasan Bapak tadi ya. Jadi mesti berbuat adil ya. Jadi segala sesuatunya ada aturan, sekarang mesti adil, jangan berpihak. Nih, sekarang kan banyak yang mementingkan satu kelompok jadi nggak adil. Nah, pertanyaan terakhir saya, Pak. Apa harapan Pak Akyun terhadap pemerintah Kota Bandung? Harapannya kita tetap menjaga kondusivitas antar umat beragama, satu. Kedua, diharapkan saya juga akan banyak berhubungan dengan pemerintahan untuk kasih masukan untuk menerapkan kedisiplinan masyarakat. Kedisiplinan masyarakat, ketegasan aparat, dan ketegasan hukum juga. Ya, jadi hukum yang tegas, aparat yang menjadi contoh teladan, ya, dan masyarakat dididik untuk patuh, beretika. Itu dasar itu banget ya. Balik lagi ke dasar itu. Soalnya kan saya kalau pagi-pagi tadi subuh jam 4-an gitu ya, jam 4 lebih nganter istri. Aduh, Pak, sepi itu malah harus lebih hati-hati. Kenapa? Iya. Banyak yang nerobos. Iya, betul. Ya, sekarang
lalu lintas, bayangin jangan lawan arah banyak. Jadi kayak lebih aman kalau kita macet ya. Ya, jadi nah hal-hal itu mesti kita balik lagi ya, disiplin masyarakat, teladan aparat dan ketegasan hukum. Oke. Mudah-mudahan ke depan mari kita hadapi tahun depan dengan sukacita, dan mari kita banyak buat kebajikan agar hidup kita lebih aman menghadapi rintangan. Oke, terima kasih Pak Akyun. Sama-sama. Demikian Tribuners, bincang-bincang saya dengan Pak Akyun. Banyak hal yang menarik dan inspiratif dari yang diungkapkan oleh beliau. Nah, silakan tunggu liputan-liputan kami dalam beberapa hari mendatang ini terkait Imlek. Pasti bagus-bagus. Makasih Pak Akyun. Makasih. Yuk, makasih.